Jadi ideologi ini bisa menghadapi yang namanya dinamika. Ada di dalam satu masyarakat, ada hidup dan berkembang dalam satu masyarakat. Cocok dengan konteks kita di Indonesia atau bangsa kita. Nah, halo semua, salam bela negara. Bertemu lagi dalam Inspirasi Kampus, sebuah channel digital community service yang sengaja saya kembangkan dengan tujuan untuk membagikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada generasi muda mengenai konsep ketatanegaraan dan juga mengenai Pancasila. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik tentang Pancasila yang paling banyak ditanyakan oleh banyak orang. Apakah memang benar Pancasila itu sebuah ideologi? Ada yang bilang, Pancasila itu sekedar dasar negara, bukan ideologi. Ada yang komentar dalam channel saya juga berkata demikian ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana sebenarnya Pancasila sebagai sebuah ideologi. Selamat menyaksikan. Jika kita berbicara mengenai ideologi, apa sebenarnya ideologi itu? Mungkin kita bahas dulu secara etimologisnya ya, jadi dari asal mula katanya. Ideologi ini terbagi atas dua kata, idea dan logos. Idea kita berbicara mengenai berbagai pemikiran, ya, ide-ide, gagasan, dan kemudian logos ini berbicara mengenai ilmu. Berarti ideologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai satu ide atau gagasan, gitu ya, atau satu pandangan mengenai satu hal. Nah, kalau kita membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi, maka kita akan melihat mengenai Pancasila ini menjadi sebuah atau berisi serangkaian nilai, kemudian norma-norma, ya, dan juga sistem nilai dasar yang sifatnya itu menyeluruh dan juga sifatnya itu mendalam dan dimiliki atau dipegang oleh seluruh komponen bangsa yang ada atau masyarakat yang ada. Nah, dipegang sebagai apa? Dipegang sebagai pandangan hidup atau sebagai sebuah visi. Nah, ini menjadi pandangan hidup atau sebuah visi yang seperti apa? Jadi Pancasila ini sebagai ideologi ini dipegang sebagai sebuah pandangan hidup dari suatu bangsa. Ini kemudian yang membedakan Pancasila sebagai dasar negara misalnya. Kalau Pancasila sebagai dasar negara, kita lebih melihat kepada Pancasila di dalam hukum-hukum dalam negara kita. Kemudian kalau kita melihat Pancasila sebagai filsafat, sistem filsafat, maka kita melihat Pancasila sebagai sistem berpikir kita sebagai orang-orang Indonesia. Nah, perbedaannya kalau Pancasila sebagai ideologi, kita melihat Pancasila ini sebagai visi kita atau pandangan hidup kita atau apa yang menjadi visi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu bedanya ya. Saya berharap tidak ada kebingungan di sini sehingga kita clear dengan semua terminologinya, baru kemudian kita bisa bahas lebih lanjut mengenai apa itu Pancasila sebagai ideologi negara. Sekarang saya mau memberikan contoh mengenai bagaimana Pancasila itu menjadi pandangan hidup atau ideologi dalam negara. Misalnya saat ini dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara, pasti setiap masyarakat itu akan menghadapi yang namanya gejolak. Yang kita hadapi baru-baru ini dan sementara berlangsung saat ini misalnya adalah pandemi, ya, dan masih berlangsung, kita masih belum tahu ada kepastian sampai kapan. Nah, banyak area dalam negara ini yang terdampak, bukan cuma aspek kesehatan, ya, tetapi juga ekonomi terdampak, sosial, budaya. Nah, gejolak dalam masyarakat dalam banyak aspek di dalam satu negara ini. Satu negara itu butuh yang namanya pegangan, ya, dalam menghadapi gejolak ini. Nah, itulah kenapa dibutuhkan yang namanya ideologi, ya, sebagai satu pandangan hidup, atau sebagai visi, atau sebagai satu pegangan hidup. Nah, nanti kita akan melihat di sini sebagai sebuah visi lantas apa? Nah, ini ya, nanti kita akan melihat dalam fungsi ideologi. Sebenarnya, kalau kita lihat ideologi ini dapat membawa suatu negara dalam dua arah, ya. Jadi yang pertama dapat memperkuat perkembangan dari suatu negara. Namun di sisi lain ideologi juga dapat menjadi alat. Maksudnya menjadi alat di sini apa? Artinya ideologi ini dapat menjadi alat atau tools ya, atau senjata mungkin yang bisa dibilang ya, bagi satu kekuasaan tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi juga bisa menjadi semacam perekat atau sesuatu yang merekatkan atau memperkuat suatu negara. Saya berikan contoh misalnya keragaman, ya. Indonesia ini kan terkenal dengan yang namanya keragaman.
keragaman budaya, tradisi, adat istiadat, dan kemudian apalagi yang berbeda, agama. Nah, ideologi ini mampu memberikan daya rekat atau merekatkan kita dalam satu rasa sebagai orang. Tujuan kerekatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan yang namanya cita-cita Indonesia sebagai satu bangsa yang bersatu. Ada satu hal yang ingin saya bukakan kepada kalian ya mengenai poin ideologi ini. Jadi ideologi ini bisa menghadapi yang namanya dinamika, ya. Ideologi ini bisa naik, bisa juga turun, ya, bisa bertahan dan bisa pula kehilangan pamornya, quote unquote pamor. Nah, lalu di mana sebenarnya letak kekuatan dari sebuah ideologi? Paling tidak ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang membawa pengaruh pada kekuatan ideologi. Yaitu yang pertama, adanya dimensi realita. Kemudian yang kedua, adanya idealisme. Dan yang ketiga adanya fleksibilitas atau disebut juga dengan dimensi perkembangan atau pengembangan. Nah, saya akan jelaskan satu-satu kepada kalian. Bagaimana dengan dimensi realita tersebut? Apa yang dimaksud dengan dimensi realita yang dapat memperkuat pamor sebuah ideologi? Nah, maksudnya di sini adalah ideologi yang memiliki dimensi realita merupakan ideologi yang sebenarnya harusnya diambil dari apa yang ada dalam masyarakat itu. Jika ideologi itu tidak real atau nyata di dalam masyarakat, maka biasanya akan sulit bertahan. Jika kita berefleksi ya dari Pancasila, maka kita akan menemukan bahwa setiap butir di dalam Pancasila ini kan merupakan cerminan dari nilai-nilai yang sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan mengandung unsur idealisme? Tadi yang realita, berarti sekarang yang idealisme. Artinya, mengandung unsur idealisme itu artinya di dalam satu ideologi akan menjadi kuat jika ada yang namanya unsur idealisme. Artinya di dalam ada unsur-unsur tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Dan cita-cita itu harus real, tidak mengada-ngada. Ya, dalam Pancasila jelas yang ingin kita tuju atau yang ingin kita capai adalah sila kelima, kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, apa makna dari salah satu unsur lagi yang memperkuat ideologi itu, yaitu fleksibilitas atau pengembangan. Artinya di sini adalah ideologi itu tidak kaku, ya, selalu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan dalam masyarakat. Jadi ada ruang-ruang untuk diskusi. Nah, di mana ideologi itu berada, maka ideologi itu akan lestari tentunya. Jadi jika misalnya ideologi itu tidak membuka ruang-ruang untuk diskusi, tidak membuka ruang-ruang untuk memperkenankan untuk adanya pengembangan untuk fleksibilitas dengan keadaan masyarakat itu, maka akan sulit untuk satu ideologi ini bertahan. Nah, coba kita lihat. Sekarang saya akan membawa kalian untuk melihat apa saja fungsi dari ideologi itu. Nah, paling tidak ada 6 fungsi dari ideologi. Fungsi yang pertama itu adalah yang namanya ideologi ini menjadi bekal dan jalan bagi seseorang atau satu bangsa untuk menemukan identitasnya. Nah, apa maknanya di sini? Artinya, melalui ideologi dia akan menemukan satu track atau jalur, ya, di mana dia akan menemukan siapa sebenarnya dirinya, jati dirinya. Kalau itu bangsa berarti jati diri sebuah bangsa. Nah, fungsi yang kedua, ideologi ini memberikan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau bangsa untuk melangkah dan bertindak. Artinya dia menjadi satu buku panduan, bisa dibilang ya. Kalau misalnya kita membeli sebuah gadget baru, pasti ada manual book di dalamnya. Nah, maka ideologi ini seperti pedoman atau manual book itu. Jadi bagi satu bangsa ini untuk melangkah atau bertindak. Kemudian fungsi yang ketiga, ideologi ini memberikan semangat bagi seseorang atau bangsa untuk menjalankan kegiatan hingga bisa mencapai tujuan. Kalau kita lihat ya, bagaimana ideologi ini bisa memberikan satu spirit untuk kita jadi semangat dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Misalnya ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan kita, ya, karena salah satu unsur dari ideologi yang bertahan itu kan dia punya yang namanya tujuan, ya, apa yang akan dicapai. Nah, jika kita tahu apa yang akan kita capai karena kita punya ideologi, maka itu akan memberikan kita spirit atau semangat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, ideologi ini memberikan struktur kognitif.
Apa yang dimaksud dengan memberikan struktur kognitif? Artinya, ideologi ini menjadi landasan kita untuk kita memahami dan menafsirkan berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita. Nah, atau berbagai fenomena yang terjadi sekitar kita. Misalnya, yang terbaru ini misalnya adalah demo Omnibus Law. Ya, demo mengenai Omnibus Law yang cenderung ada unsur anarkisnya di dalamnya. Nah, kalau kita lihat ideologi Pancasila ini memberikan kita struktur kognitif ya, atau pengetahuan atau pemahaman bahwa memang ada tindakan yang tidak berkemanusiaan misalnya dalam aksi demo tersebut, dengan tindakan-tindakan yang merusak. Nah, jika kita tidak punya ideologi dan ideologi itu tidak memberikan kita yang namanya struktur kognitif untuk memahami setiap fenomena di masyarakat, maka kita tidak akan tahu membedakan ini sebenarnya proses demonstrasi ini adalah benar-benar proses bagian dari demokrasi atau ada unsur anarkis yang berbahaya. Kemudian fungsi yang kelima, ideologi ini memberikan yang namanya orientasi dasar untuk membawa wawasan suatu bangsa atau untuk membukakan atau menambah wawasan suatu bangsa. Nah, biasanya kan kalau kalian masuk ke dalam satu universitas misalnya ya, atau sekolah misalnya, kalian akan diorientasi supaya apa? Kalian jadi tahu tentang lokasi tersebut atau kalian jadi tahu tentang di mana kalian menempuh pendidikan. Nah, kurang lebih seperti itu yang namanya memberikan orientasi dasar untuk membukakan wawasan atau menambah wawasan suatu bangsa, mengenai suatu bangsa. Kemudian yang keenam, fungsi ideologi itu adalah ideologi memberikan pendidikan bagi masyarakat. Untuk apa pendidikan bagi masyarakat itu? Adalah untuk mereka paham dan kemudian menghayati serta mengkondisikan tingkah laku mereka sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi ideologi ini juga harus mengedukasi para penganutnya ya, untuk bisa bertingkah laku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam ideologi itu sendiri. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk lebih spesifik lagi, lebih lagi melihat kepada konteks Pancasila sebagai ideologi. Nah, jika kita amati Pancasila ini, apakah memang Pancasila ini sebuah ideologi murni? Nah, ini ada beberapa pandangan sebenarnya, namun saya ingin memberikan beberapa wawasan kepada kalian. Sebenarnya kalau kita lihat, memang Pancasila ini berasal dari digali dari nilai-nilai yang sudah kita hidupi gitu ya di dalam masyarakat. Makanya dia ada unsur realitas di dalamnya. Jadi real, nyata gitu ya, dan dia benar-benar berasal dari nilai-nilai yang ada di dalam satu masyarakat, ada hidup dan berkembang dalam satu masyarakat. Nah, tetapi kalau kita lihat ada unsur ideologi lain sebenarnya dalam Pancasila. Nah, Bertrand Russell mengungkapkan bahwa Pancasila ini sebagai satu sintesis kreatif antara Declaration of American Independence yang sebenarnya merupakan representasi dari demokrasi kapitalis ya kalau kita lihat. Nah, dengan manifesto komunis ya, tentu saja ini merepresentasikan ideologi komunis. Nah, jadi sebenarnya ada aspek campuran di sana. Sehingga kalau kita lihat Pancasila ini sebenarnya ideologi campuran. Nah, mari kita lihat kedudukan Pancasila kemudian di antara ideologi-ideologi lain di dunia, karena di dunia ini ada berbagai ideologi. Nah, tapi kita lihat bagaimana Pancasila dengan ideologi-ideologi besar yang ada di dunia. Pertama kita lihat dalam sejarah periode tahun 1950 sampai 1959. Kita mencoba membandingkan Pancasila dengan ideologi liberalisme misalnya. Nah, kita sebut pada era itu 1950 sampai 1959 ini adalah sebagai kita sebut sebagai pemerintahan dengan demokrasi liberal. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak partai-partai atau sifatnya yang multipartai. Jadi banyak pula yang mendirikan partai-partai sesuka mereka karena ada unsur kebebasan di sana. Nah, saat kemunculan partai-partai yang begitu banyak ini, banyak pula yang tidak puas dengan keadaan ini. Akhirnya memunculkan berbagai gerakan yang kita tahu dalam konteks sejarah kita. Mereka ingin melepaskan diri dari NKRI. Ada juga misalnya contoh lain muncul yang namanya peristiwa Permesta, ya, Perang Rakyat Semesta. Nah, ini merupakan satu wujud ketidaksukaan dengan sistem yang berlaku pada masa itu. Jadi kita pun pernah mencoba ya yang namanya demokrasi liberal. Sebenarnya hal yang ingin saya tekankan kepada kalian adalah mari kita belajar dari sejarah.
Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa memang liberalisme, sekali lagi yang namanya liberalisme artinya kebebasan yang terlalu gitu ya, tidak cocok dengan konteks kita di Indonesia atau bangsa kita. Nah, kenapa demikian? Karena memang liberalisme ini terlalu menekankan kepada kebebasan individu yang menganutnya. Ingat, liberalisme bebas tentu tidak salah ya, tetapi liberalisme ini terlalu menekankan kepada individu, kebebasan individunya. Nah, sedangkan kita menganut yang namanya paham integralistik, yaitu ini yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu melihat individu manusia ini sebagai makhluk, bukan hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Nah, menurut Notonegoro, manusia itu monopluralis, artinya manusia ini punya susunan kodrat, ya, artinya memiliki jiwa dan raga, itu susunan kodratnya. Lalu ada selain susunan kodrat ada kedudukan kodrat. Nah, kedudukan kodrat artinya manusia ini sebagai pribadi mandiri, tetapi manusia ini juga adalah makhluk sosial di saat yang bersamaan. Nah, dalam hal ini Indonesia mengalami yang namanya pertentangan dengan ideologi liberalisme ini. Saking bebasnya dalam ideologi liberalisme ada keterpisahan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama. Makanya kalau kita lihat saking bebasnya di negara-negara yang menganut liberalisme, ideologi liberalisme, mereka memperbolehkan seseorang untuk tidak percaya kepada Tuhan atau ateis gitu ya. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Meskipun memang Indonesia bukan negara agama, namun kita percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan kepercayaan akan adanya Tuhan ini kita tunjukkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya saat kita menganut demokrasi liberal pada tahun 1959 ini, hingga tahun 1959 itu sepertinya tidak berhasil atau terjadi akhirnya kontrol yang terlalu longgar ya, sehingga akhirnya membuat justru terjadi banyak pertentangan dan perpecahan karena memang tidak cocok dengan natur kita sebagai orang-orang Indonesia. Sekarang kita coba bandingkan Pancasila dengan ideologi besar lainnya, yaitu Pancasila dengan komunisme. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah tahun 1945 sampai 50, memang kedudukan ideologi Pancasila ini terbilang kurang kuat. Ya, jadi ada faktor-faktor eksternal memang di sana, yaitu serangan Belanda yang ingin kembali untuk berkuasa atas Indonesia, dan juga ada faktor internal di dalam, yaitu beberapa tokoh di dalam negara kita ini yang menghendaki berdirinya negara Islam atau yang dikenal dengan NII, Negara Islam Indonesia. Nah, lalu kemudian mulai komunis ini masuk ke Indonesia dan ia menjadi salah satu partai bahkan di Indonesia. Nah, sebenarnya komunis juga tidak sejalan ya dengan nilai yang ada di Indonesia. Karena memang rata-rata negara yang menganut komunisme ini menolak yang namanya agama dan terlalu tidak menghargai hak individu. Mereka terlalu memihak pada hak-hak sosial. Akhirnya pada saat itu puncaknya keluarlah yang namanya dekret Presiden yang menghendaki kembalinya Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang merupakan rumusan di awal ya. Nah, lalu bagaimana dengan Pancasila dan agama? Kita lihat, kita mau compare Pancasila dengan ideologi agama ya. Nah, dalam Pancasila digunakan terminologi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terminologi ini mengarah pada Tuhan yang satu, yang merangkul semua agama yang ada di Indonesia. Tentunya termasuk kepercayaan animisme, dinamisme juga. Nah, konsep ketuhanan di dalam Pancasila ini sejalan dengan yang ada dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, agama Islam, agama Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, dan berbagai kepercayaan-kepercayaan juga yang lainnya. Jadi memang Indonesia ini memang bukan negara agama. Sekali lagi, kita bukan negara agama, namun kita percaya ada unsur kepercayaan kepada adanya Tuhan. Sehingga agama seharusnya ini menjadi satu aspek justru yang mendorong aplikasi dari nilai-nilai Pancasila. Ya, dan Pancasila memberi ruang yang luas atau memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi penghayatan dan pengamalan dari agama masing-masing.
Nah, jadi Pancasila dan agama ini berjalannya beriringan. Ya, kita tidak menganut ideologi agama tertentu, ya. Tadi saya udah tekankan bahwa kita tidak menganut ideologi agama tertentu, tetapi Pancasila dan agama ini berjalan bersama-sama. Nah, jika konsep ini benar-benar dipahami oleh berbagai elemen masyarakat kita di Indonesia, maka pastinya Indonesia ini mampu bertumbuh dengan baik tanpa ada yang namanya keributan-keributan yang disebabkan oleh perbedaan agama. Nah, lalu bagaimana hubungan Pancasila dengan agama? Nah, Indonesia berideologi Pancasila, namun berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya ialah setiap warga negara di Indonesia tentunya memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi tidak boleh ada larangan di dalam aktivitas keagamaan. Nah, konsekuensi yang kedua, tadi konsekuensi yang pertama, konsekuensi yang kedua, tidak ada tempat bagi tindakan pemaksaan agama di negara kita. Karena ketakwaan itu bukan dari hasil paksaan sebenarnya. Tidak ada ketakwaan yang muncul dari rasa terpaksa, melainkan itu muncul secara natural di dalam diri orang tersebut, sehingga tidak boleh ada tempat bagi yang namanya aktivitas-aktivitas yang memaksakan agama satu orang kepada orang yang lain. Konsekuensi yang ketiga, itulah kenapa Indonesia ini tidak mengizinkan sebenarnya ya secara de jure adanya ateis. Ya, setiap orang biasa memilih yang namanya agamanya atau kepercayaan yang dia kehendaki. Tetapi walaupun memang secara de facto kita memang melihat ada yang menerapkan yang namanya ateis praktis ya hari-hari terakhir ini, tetapi tetap kita sebagai konteks suatu bangsa, kita tetap percaya akan adanya Tuhan. Saya ingin menutup sesi kita kali ini dengan kembali menekankan bahwa Pancasila itu benar adalah ideologi bangsa kita, ideologi bangsa Indonesia. Ia merupakan ideologi nasional kita. Nah, Pancasila merupakan keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran, ya, yaitu filsafat bangsa, ya, tidak lain dan tidak bukan Pancasila itu sendiri, yang sudah tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai apa? Pedoman pelaksanaan negara. Dan tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk mencapai cita-cita kita sebagai sebuah bangsa. Jadi, jangan lupa jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan kamu dan saya dalam berbangsa dan bernegara. Sampai bertemu lagi. Salam bela negara.